meskipun belajar dari rumah aja. Nah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, masih di tema yang sama, itu tema 4 subtema 3, yaitu tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang sesungguhnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada pekerjaan orang tua, yang kedua tentang sila, terutama sila yang ketiga, meliputi makna dari sila tersebut, terus contoh perilaku yang mencerminkan dari sila ketiga tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. SBIT Cendekia. Nah, anak-anakku, bisa kalian lihat gambar yang ada. Di sini menampilkan gambar seorang nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tradisional yang disebut jaring untuk menangkap ikan yang ada di laut. Nah, tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita cari tahu bersama. Nah, di sini tampak sebuah gambar pohon beringin, di mana pohon beringin ini merupakan simbol dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini memiliki makna yang sangat penting untuk keberlangsungan negara kita tercinta. Nah, berikut makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Yang kedua, cintai damai dan persatuan. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Artinya, kita sebagai warga yang baik, kita harus senantiasa mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dari kelima makna sila ketiga ini, bisa kita hubungkan dengan gambar nelayan tradisional tadi. Di slide sebelumnya dikatakan bahwa seorang nelayan tradisional itu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Artinya apa? Artinya nelayan tersebut meskipun dia bekerja mencari nafkah, mencari pencaharian di alam, tetapi dia tidak egois. Artinya dia masih mementingkan atau masih mengutamakan kelestarian ekosistem yang ada di tempat dia mencari rezeki. Dari sini bisa kita hubungkan bahwa nelayan tradisional yang menggunakan alat tradisional itu memegang prinsip pada makna sila yang ketiga, yaitu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Artinya, andaikan nelayan tersebut bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak, bisa saja si nelayan tersebut menggunakan alat yang lebih canggih, misalnya bisa menggunakan bom, pukat harimau, ataupun racun. Tetapi nyatanya si nelayan tadi masih menggunakan alat tradisional dan menghindari alat-alat yang dapat merusak ekosistem laut.
Nah, di sini akan menampilkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Perlu diingat bahwa di tema 1 kemarin, di semester 1 kemarin, kalian atau kita sudah belajar bersama tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Jadi di sini Bu Guru hanya akan mengulas sedikit saja tentang contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Jika ada yang masih sudah lupa, kalian bisa menengok kembali video pembelajaran yang ada di semester 1, terutama di tema 1. Nah, langsung saja untuk contoh-contoh perilakunya. Yang pertama ada berteman dengan siapa saja, artinya kita tidak boleh membeda-bedakan saat memilih teman. Yang kedua, cinta tanah air. Sebagai siswa, sebagai pelajar, cara kita mencintai tanah air adalah dengan cara belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Apalagi di saat-saat pandemi sekarang ini, kita harus tetap senantiasa menjaga semangat belajar kita. Yang ketiga, yaitu sama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan. Yang kelima, menjaga keamanan lingkungan bersama. Untuk saat pandemi sekarang ini, untuk menjaga lingkungan bisa kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan olahraga yang cukup, senantiasa menjaga jarak, kurangi aktivitas di luar, senantiasa memakai masker, senantiasa rajin-rajin mencuci tangan. Yang keenam, mementingkan kepentingan bersama. Anak-anakku sekalian, kita dapat mengingat kembali tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan sila ketiga. Di kelas 3 kemarin, kita pernah menghafalkan sesuatu yang berhubungan dengan sila ketiga tersebut. Nah, sesuatu peristiwa tersebut yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bunyi ikrar Sumpah Pemuda itu ada 3. Bu Guru masih ingat di kelas 3 kemarin kalian sudah pernah menghafalkan, bahkan sudah pernah maju satu persatu untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda di depan kelas, di depan teman kalian. Oke, kita ingat kembali sekilas tentang bunyi ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang keempat, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bu Guru harap kalian tetap menjaga atau tetap menghafal ikrar Sumpah Pemuda yang ini. Jangan sampai lupa. Nah, kita lanjut lagi. Sampah. Bisa kita perhatikan saat ini di sekeliling kita itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, terutama sampah yang berasal dari plastik, sampah yang berasal dari styrofoam, di mana sampah-sampah tersebut merupakan sampah yang sangat lama sekali atau sangat sulit sekali untuk diuraikan oleh pengurai yang ada di tanah. Nah, mengurangi sampah adalah sebuah kegiatan melestarikan alam. Cara mengurangi sampah dapat dilakukan dengan prinsip 5R. Di kelas 3 kemarin kita juga pernah menghafalkan 5R ini. Untuk mengingat kembali, mari kita ulas sekilas tentang 5R tersebut. 5R yang pertama ada
recycle artinya adalah dengan mendaur ulang sampah. Misalnya, mengolah botol plastik menjadi pot, menjadi hiasan, atau menjadi celengan, atau bisa menjadi mainan. Yang kedua, reduce artinya mengurangi pemakaian barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya, menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Sebagai contohnya ada air galon, ada ballpoint yang bisa diisi ulang, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada reuse, artinya apa? Menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya, menggunakan kantong plastik bekas untuk kebutuhan. Jadi ketika kita belanja di supermarket atau swalayan, kita mendapatkan kantong plastik, kantong kresek, kantong tersebut jangan dibuang tetapi disimpan, kita gunakan kembali untuk belanja saat belanja di pasar tradisional. Sehingga dengan begitu secara tidak langsung kita sudah mengurangi timbunan sampah, terutama sampah yang berasal dari plastik. Yang keempat, replace, artinya mengganti pemakaian barang dengan barang lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Contohnya, mengganti pemakaian tisu dengan sapu tangan. Hal ini secara tidak langsung kita sudah melestarikan lingkungan, menjaga sumber daya, yaitu mengurangi penebangan pohon. Karena apa? Karena tisu itu bahan utamanya berasal dari pohon, dari batang kayu. Yang kelima, repair, artinya memperbaiki barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Jadi misalnya kita memiliki barang yang rusak, jangan langsung dibuang, tetapi cobalah kita perbaiki. Jika masih bisa untuk kita perbaiki, ya kita gunakan lagi, karena sayang kalau dibuang. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini dari kami. Tetap semangat belajar, tetap menjaga imunitas, tetap sayangi ayah bunda di rumah, dan sholat 5 waktunya jangan sampai tertinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan pada pembelajaran tematik, yaitu pembahasan tentang tema 3 subtema 3. Bu Guru harapkan anak-anakku senantiasa menyaksikan video pembelajaran di semua mapel yang ada. Agar apa? Agar kalian bisa mencermati dan memahami semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan ketika ada kendala ataupun sesuatu yang dikira kurang jelas, maka kami memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk bertanya langsung kepada kami melalui Jabri via WhatsApp kepada guru masing-masing. Nah, sebagai feedback atau umpan balik dari materi tematik pada hari ini, maka saatnya kalian Bu Guru beri tugas yang sesuai dengan materi pada hari ini. Yaitu tadi kita sudah belajar tentang pekerjaan. Di subtema 1 kemarin kita juga sudah membahas tentang berbagai macam pekerjaan. Nah, tentunya orang tua kita di rumah itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda antara anak si A dan si B. Tentu ayah bundanya itu memiliki pekerjaan yang berbeda. Nah, tugas kalian di rumah adalah yang pertama, membuat deskripsi atau karangan teks tertulis, yaitu tentang pekerjaan orang tua masing-masing, bisa ayah, bisa ibu. Jadi kalian menjelaskan misalnya, ayahku seorang dokter. Terus kalian jelaskan, ayahku berangkat ke kantor pada jam sekian, ini.
tugas ayahku begini, paham ya? Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengerjakan LKS evaluasi 3 halaman 75. Evaluasi 3 halaman 75. Ingat yang dikerjakan LKS tema 4 atau LKS 4D. Dan seperti biasanya, ketika sudah mengerjakan tugas selesai, Bu Guru harap segera difotokan langsung dikirim ke guru masing-masing. Oke, cukup sekian dari Bu Ambar. Ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.